Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun. Apa-apa teman-teman di pemerintahan masih berpikir panjang ya, karena yang saya dengar sudah ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan ya, yang sudah berkumpul, Menteri Luar Negeri juga ya, untuk berkumpul untuk kira-kira respon seperti apa yang paling baik. Nah, respon yang paling baik adalah knowing Trump. Trump itu adalah orang yang bilateral, berbeda dengan Obama atau Biden yang lebih multilateral. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kalau mau masuk bekerja sama dengan Indonesia dan negara Asia lewat jalur misalnya Trans-Pacific Partnership lewat zamannya Obama, atau di zamannya Biden Indo-Pacific Economic Framework. Tetapi Trump tadi juga sempat menyampaikan kan, saya ketika di zaman saya TPP Trans-Pacific Partnership yang merujuk multilateral engagement di zamannya Obama, saya matikan karena ini akan menghambat pekerjaan Anda. Dan ya itu adalah tipikal Trump, tipikal bilateral. Maka bilateral memang harus dipahami bahwa ya senjatanya adalah tarif. Dan juga nah, masalahnya adalah Indonesia seringkali tertinggal di dalam antisipasi tentang kondisi cyclical ini, atau kondisi disruption ini, atau kondisi perubahan epoch di dalam institusi-institusi ekonomi yang dipengaruhi oleh sejarah, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh perang. Dan itu yang membuat kita seharusnya punya semacam stok konseptual, stok intelektual untuk menghadapi atau melayani the new normal buatan Trump ini kan. Kalau kita lihat tentu Eropa bersiap-siap dari awal, Jerman di kawasan kita, justru Malaysia yang sejak awal menduga bahwa akan terjadi realignment, akan terjadi yang kita sebut perang dagang hari-hari ini kan itu. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything. Defisit kita dengan US itu kan 18 billion US dollar. Sementara impor kita ke US itu, atau impor dari US, impor Amerika Serikat dari kita itu 28 billion US dollar. Berarti kan tercatat sebagai ekspornya kita. Nah, defisit dibagi dengan impornya tadi, impor Amerika Serikat ke Indonesia 28 billion US dollar, itu 64%, 0,64. Memang di situ ada bilangan koefisien yang disebut sebagai price elasticity of import, dan juga ada pass through effect of import. Itu ada hitung-hitungannya lagi yang sebagai pengali dari impornya Amerika Serikat ke Indonesia. Putaran pertama, runde pertama itu tentu ekspor kita yang terkena ya, karena kita ekspor ke Amerika itu sekitar 28,2 miliar dolar pada tahun 2022, turun jadi 23 miliar, 3 ya. Jadi ya masih di atas 20 miliar lah kira-kira ya. Itu ekspor itu pasti terkena. Dan kapasitas Indonesia untuk ikut di dalam atau sebetulnya mengintip kawasan Indo-Pasifik itu juga dikenali oleh Donald Trump. Bahwa Indonesia apa fungsinya di situ tuh. Karena itu tarif pada Indonesia yang 30% itu pasti akan melelahkan kawasan ini, Indo-Pasifik, untuk mulai mengukur apakah Indonesia bisa berpartisipasi di dalam upaya untuk balance of power antara Amerika dan Cina di Pasifik. Nah itu pertanyaan, bukan pertanyaan ideologis seperti itu, tapi pertanyaan pragmatis. Nah, Malaysia mungkin membaca lebih cepat kedudukan mereka di situ, sehingga Malaysia melakukan konsolidasi lebih awal tuh.
upaya untuk melayani permainan Trump kira-kira udah bisa diantisipasi oleh Malaysia. Mungkin Malaysia menganggap bahwa dia punya pengalaman. Ronde keduanya itu adalah karena negara-negara lain pasti akan membalas, ya. Negara-negara lain pasti akan membalas, sehingga mau tidak mau harga-harga di pasar global itu pasti akan naik. Harga komoditas di pasar global naik, harga produk industri akan naik, sehingga harga impor kita pun otomatis naik. Dan kalau impor kita harganya lebih mahal dalam US dollar, maka akan ada istilahnya pass-through effect, akan ada istilahnya imported inflation. Jadi inflasi kita juga akan terkerek naik karena harga impor kita jatuhnya lebih mahal. Itu efek di putaran keduanya. Perang dagang Trump Indonesia kena hantam 32% tarif tambahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke Amerika Serikat pada hari Rabu waktu setempat atau hari Kamis pada pagi hari waktu Indonesia. Pengumuman ini diikuti perselisihan daftar tarif timbal balik yang akan dikenakan kepada 180 lebih negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Menurut daftar itu, Amerika menetapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia dalam kebijakan baru tersebut. Berdasarkan tabel penetapan tarif yang diunggah Gedung Putih di media sosial, terdapat 2 kolom presentase tarif yang tercantum. Lain tarif itu dipastikan bukan satu-satunya yang akan dipatok Indonesia oleh Amerika. Penetapan tarif untuk Indonesia itu berkisar di angka yang mirip seperti beberapa negara Asia, Taiwan yang juga mendapat 32%, Malaysia dan Jepang sebesar 24%, Filipina sebesar 17% dan Singapura sebesar 10%. Ada pula negara Asia tarifnya di atas RI, yakni China dengan 34%, Thailand dengan 36%, Vietnam sebesar 46%, hingga Kamboja sebesar 49%. Sementara itu, Gedung Putih mengumumkan tarif untuk semua impor berlaku mulai 5 April. Trump juga mengonfirmasi bahwa mulai tengah malam di Washington, tarif 25% akan dikenakan pada semua mobil asing yang diimpor ke Amerika. Trump juga mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional untuk meluncurkan tarif yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan ratusan miliar. Ia telah berjanji bahwa pekerjaan pabrik akan kembali ke Amerika Serikat sebagai akibat dari pajak tersebut. Namun kebijakan berisiko yang menyebabkan perlambatan ekonomi mendadak karena konsumen dan bisnis dapat menghadapi kenaikan harga yang tajam untuk mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya.